Alhamdulillah baik. Ibu sehat ya Bu? Ini Bu Lara mau minta waktunya sebentar untuk berdiskusi Bu mengenai program yang ingin kita rancang untuk pengembangan sekolah Bu. Jadi ini dari observasi dan wawancara kita yang sudah kita ketahui tentang peserta didik kita di sekolah, kita mendapatkan informasi bahwa memang ternyata pengetahuan agama peserta didik kita cukup minim. Lalu kesadaran dalam ibadahnya itu kan kurang juga Bu. Jadi ini Zara pengen berdiskusi mengenai program yang akan kita buat untuk sekolah agar peserta didik kita memiliki kesadaran dalam beribadah dan memiliki pemahaman agama yang baik. Karena agama itu kalau cuma 3 jam di sekolah itu mungkin kurang ya Bu ya. Nah gitu Bu. Jadi ini menurut Ibu nih, seberapa pentingkah pengetahuan agama dan kesadaran peserta didik dalam beribadah? Menurut Ibu seberapa penting? Kalau kita membicarakan masalah agama, ya, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, itu sangat penting karena itu merupakan fondasi dalam kehidupan kita. Kita berada di lingkungan negara kita yang memang majemuk berbagai suku, berbagai agama yang diakui oleh pemerintah. Nah itu memudahkan bagi kita untuk melaksanakan menjalankan ajaran-ajaran agama tersebut. Nah khususnya untuk yang di sekolah kita ini. Jadi kan seperti tadi yang Nura sampaikan tadi bahwa dari penelitian itu kan memang kurang menjadi kesadaran anak. Jadi itu sangat penting sebagai fondasi, sebagai dasar bagi peserta didik bagaimana mereka itu mampu menjalankan kehidupan mereka itu berlandaskan dengan agama tersebut. Karena kalau agama mereka sudah bagus, itu Ibu yakin insya Allah mereka menjalankan yang lainnya akan bagus. Itu baik itu mungkin kalau di sekolah kita kan berasal dari ada yang di sini kan 50-50 nih, separuh kita 50% Muslim, 50% lagi non-Muslim atau Kristen yang ada di sekolah kita. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi Ibu tekankan selama ini bagaimana kedua agama yang ada di sini itu anak-anak mereka menjalankan. Nah yang selama ini program yang sudah kita laksanakan itu bagaimana sholat duha berjamaah untuk yang Muslim, kemudian yang non-Muslim, yang Kristen juga mereka dikasih waktu dan kesempatan yang sama untuk menjalankan pemahaman agama mereka itu untuk menambah wawasan agama atau pelajaran agama yang selama ini di dalam kelas itu rasa nggak cukup. Nah itu yang harus dijalankan. Jadi ada beberapa program yang sudah dijalankan. Kedepannya mungkin kita akan menjalankan program-program yang lain lagi bagaimana anak-anak kita itu bisa mereka belajar memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka itu dengan baik. Nah, saya sepakat sih Bu, memang benar gitu kan, kegiatan program-program agama kita memang sudah ada kan Bu ya. Jadi menurut Ibu, apakah kita masih memerlukan kebijakan, memerlukan program-program agama yang lainnya Bu ya, masih kita butuhkan ya Bu ya, masih kurang ya Bu ya untuk anak-anak Bu? Iya, kita kalau agama ini tadi disampaikan sebagai dasar kita harus banyak meluangkan waktu kita, baik itu mungkin di luar jam pembelajaran lah, di luar jam pembelajaran. Misalnya nanti kita itu anak-anak kan karena kita sudah ada punya tempat untuk ibadah walaupun belum bagus seperti itu. Nah misalnya sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, nanti di jam istirahat itu sholat zuhur berjamaah bisa kita buat itu. Iya Bu. Nah kita buat bagaimana memanfaatkan waktu setelah sholat itu mereka bisa berdiskusi, belajar mengaji namanya. Mengaji itu tidak hanya membaca Al-Quran, ya tapi mereka juga bagaimana mereka fondasi mereka itu bagus, bagaimana mereka cara mungkin secara tidak kayak misal dakwahnya gitu kan, berdiskusi masalah agama, kemudian mereka belajar bagaimana mampu mereka itu menyampaikan aspirasi mereka yang berhubungan dengan agama, berdiskusi sesama teman seperti itu. Itu perlu sekali kita buat. Mudah-mudahan lah kedepannya kan kalau punya program, misalnya kan nanti bersama guru-guru yang lainnya juga kita punya program.
Nah itu kita laksanakan sama-sama. Nah kebetulan kita kan di sini kayak yang anak-anak kita yang non muslim itu kan guru kita sudah ada juga. Nah tetap kita nanti kita berkoordinasi programnya itu apa sehingga memanfaatkan waktu yang mungkin nggak banyak dan tapi itu akan sangat membekas sekali di kehidupan mereka. Iya. Iya. Jadi sebagaimana yang dikatakan tadi, ini sepertinya sejalan dengan program yang sudah coba Zara rancang dan mudah-mudahan bisa kita kembangkan. Ini programnya namanya tuh Zuhur Mengaji, Bu. Namanya memang mengaji, tapi nanti kita bisa isi dengan anak-anak untuk menyampaikan apa yang mereka tahu. Jadi nanti kita buat semacam silabus, habis itu mereka belajar untuk menyampaikan. Nanti di Zuhur sekitar 2 menit 3 menit itu mereka berbicara di depan gitu. Kalau bisa tentang pengetahuan agama, lalu teman-teman guru juga menjadi pendamping mungkin juga sebagai pengawas serta menambahkan nanti jika ada yang perlu, karena memang anak-anak kita sangat membutuhkan itu kan Ibu. Sehingga mudah-mudahan nanti dengan adanya bertambahnya program-program dengan keagamaan menambahlah khazanah pengetahuan agama anak dan kesadaran mereka untuk beribadah karena mereka sudah tahu begitu ya Bu. Ya, jadi kalau itu yang sudah menjadi program itu Ibu sangat mendukung sekali program seperti itu. Kita tinggal eksekusinya aja lagi berdiskusi dengan teman-teman termasuk nanti teman-teman guru agama, kemudian teman-teman sesama guru yang ada di sini. Nah, karena itu yakin kita semuanya akan mendukung bagaimana anak-anak kita itu mempunyai karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau mereka menjalankan amalan ibadah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, pasti mereka akan akhlaknya akan bagus. Nah kalau akhlaknya bagus, agamanya bagus, dalam kehidupan sehari mereka nanti akan muncul yang lain-lain. Misalnya rasa percaya diri yang mereka akan muncul, rasa punya inisiatif mereka muncul, gotong royong yang muncul, akan muncul semuanya nanti hal yang baik. Yang intinya tadi dasarnya tadi yang harus kita buatkan program yang seperti itu. Ibu senang sekali kalau punya program yang seperti itu. Mudah-mudahan memang ini menjadi hal yang akan membudaya di sekolah kita sehingga anak kita akan mempunyai wawasan dan mempunyai hati karakter yang baik untuk masa depan mereka. Baik, alhamdulillah. Terima kasih buat atas dukungannya. Jadi mungkin setelah ini Zara juga akan berdiskusi dengan guru agama, berdiskusi dengan teman-teman rekan guru sebagai ini program kita bersama dengan gitu. Dan juga mungkin sedikit meminta aspirasi juga dari peserta didik nantinya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan program yang akan kita laksanakan ini lancar dan memang berdampak positif bagi murid. Baik, kalau begitu Bu, terima kasih lagi. Sama-sama. Sukses, mudah-mudahan lancar apa yang menjadi program kita, kita koordinasi semuanya. Siap Bu. Permisi kalau begitu. Boleh silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu pada pagi hari ini? Buat sebelumnya saya terima kasih dulu nih atas waktunya untuk diskusi singkat kita pada pagi hari ini. Ini saya tujuan saya untuk menemui Ibu adalah saya ingin berdiskusi sedikit nih terkait program sekolah yang akan kita buat. Jadi kemarin saya diskusi dengan kepala sekolah juga mengenai program ini. Kita akan sesuai dengan visi misi sekolah bahwa kita fokus kepada sesuai dengan visi misi sekolah kita akan memiliki salah satu program yang berfokus kepada pembinaan akhlak dan agama anak-anak kita. Jadi saya sebagai buat programnya ini berdiskusi dengan Bu dan rekannya sebagai guru agama bagaimana kondisi peserta didik khususnya yang muslim itu bagaimana kondisi pengetahuan agama anak kita, bagaimana kondisi pengetahuan agama anak kita dan bagaimana anak-anak kita dalam beribadah juga
mereka dan anak mereka itu sudah tampak, itu berarti karakter itu dibentuk dari kebenaran itu sangat sekali kita kembangkan sekolahnya. Kemudian dengan ada program yang sangat bagus dari kelas sekolah itu memang benar-benar kami harapkan karena selama kita mengajar di sekolah ini anak-anak itu kita sudah coba pemahamannya sudah sampai di mana di tahun memang jauh sekali yang kita harapkan sudah kita harapkan. Contohnya dari berwudu saja, habis itu bacaan sholatnya, habis itu tambah lagi bacaan Al-Qurannya, memang sangat jauh sekali dari yang kita harapkan. Jadi dengan adanya kegiatan ini dan program yang disampaikan beberapa tadi, memang sangat kita perlukan Jadi memang ya Bu, jadi kondisi pengetahuan agama anak kita ini memang agak minim ya Bu. Nah, lalu Bu, pertanyaan saya berikutnya bagaimana kondisi anak kita melakukan ibadah Bu? Apakah mereka masuk anak yang rajin melakukan ibadah atau tak melakukan ibadah atau bagaimana Bu? kalau yang rajin itu bersama tetap ada juga yang rajin, tapi ada juga sebagian besar memang ada yang kurang kesadaran pada diri mereka untuk melaksanakan ibadah. Mungkin karena faktor kurangnya keimanan mereka terhadap Tuhan. Ini banyak hal yang mempengaruhi itu, termasuk lingkungan dan pola pendidikan dari keluarganya juga. Karena lingkungan ini sudah kita tahu itu mereka banyak dipengaruhi dengan budaya-budaya yang tidak agama dan ini bahasanya ada batasan ada lawan jenis dan segala macam itu mereka tidak paham seperti itu. Kalau melaksanakan ibadah itu harus ada absen dulu mereka baru entah itu karena takut atau apa gitu. Jadi harus seperti itu ya. Jadi dengan seperti ini adanya tiketan di bakalan dibuat sama negara ini, kami yakin ini sangat membantu karena memang sangat dibutuhkan lah untuk diri seperti ini untuk memperkuat keimanan. Baik Bu, jadi memang kondisi sholat mereka, pengetahuan agama mereka memang ini ya Bu ya. Nah, kayak yang wajib-wajib mungkin mereka juga masih tahu. Ini hubungannya dengan mereka tidak melakukan ibadah karena pengetahuan agama juga yang kurang. Mungkin itu aja dulu Bu informasi yang sudah yang ingin saya tanyakan. Nanti mungkin kita bisa lanjut, saya ingin curah pendapat juga dengan semua teman-teman dari dua agama kan kita sudah dapat informasinya dan ini nanti bisa kita bawa untuk diskusi bareng dengan seluruh majelis guru. Terima kasih atas waktunya Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sama-sama dan pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu telah bersedia untuk meluangkan waktu bersama-sama dalam agenda kita pada siang hari ini yaitu forum berdiskusi mengenai program sekolah. Jadi sedikit pengetahuan Bapak Ibu dari hari sebelumnya saya sudah mencoba untuk merancang sebuah program pengembangan sekolah sebagai aksi nyata guru penggerak pendidikan guru penggerak saya di minggu terakhir. Jadi rencana program pengembangan sekolah yang saya rancang itu terdapat pada komponen yaitu pelajaran Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa berakhlak mulia. Jadi ini sejalan dengan visi-misi sekolah kita dan sesuai dengan kondisi dari peserta didik di sekolah kita. Yang sama-sama kita ketahui bahwa kondisi dari peserta didik kita itu mengenai pengetahuan agama dan kesadaran dalam beribadahnya mungkin cukup rendah dan kurang ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya juga. Betul ya saudara ya? Bahwa memang anak-anak kita masih kalau kita tanya sholat tadi subuh tadi belum gitu kan, puasa hari ini diam gitu ya kan. Jadi sholat subuh ya tapi sholat subuhnya tidak, tapi di sekolah aja sholat. Jadi kan itu berarti kesadaran mereka kurang. Jadi terus kita pantau dari program-program sekolah yang sudah kita laksanakan. Sebelumnya mungkin kita udah punya program ya, program
rumah berjamaah. Tapi rasanya itu masih kurang bagi anak-anak kita karena ketika kita follow up perubahan mereka masih belum terlihat. Jadi oleh karena itu, karena sesuai dengan observasi kita semua dan wawancara kita dengan anak setiap hari ketemu dan keluar dan bertanya tentang ibadahnya, itu masih kurang. Maka sesuai dengan diskusi saya juga dengan kepala sekolah mendukung bahwa kita tambah programnya selain sholat zuhur dan asar berjamaah, yaitu setelah sholat zuhur kita mengadakan program namanya zuhur mengaji. Nah, namun sebelumnya saya ingin meminta pendapat kepada Bapak Ibu semua mengenai apakah menurut Bapak Ibu seberapa pentingkah seberapa penting bagi peserta didik untuk mengetahui pengetahuan, untuk meningkatkan pengetahuan agama dan kesadaran mereka untuk menyamakan frekuensi kita, gitu ya. Menurut Bapak Ibu seberapa pentingkah pengetahuan agama anak kita dan kesadaran dalam beribadah dan beribadah? Sangat penting. Sangat penting ya. Kira-kira kalau bisa kita identifikasi apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan agama anak-anak? Tentunya seperti yang kita tahu tadi tentang sholat jamaah waktu zuhur, kemudian kita juga telah melaksanakan sholat duha sebelum kita mulai pembelajaran. Itu biasanya awalnya kita kan emang menyuruh si anak untuk memaksa untuk datang untuk mengikuti sholat tersebut. Bagaimana caranya kita membuat anak itu lebih membiasakan diri untuk melaksanakan tanpa disuruh. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan lagi Bapak Ibu untuk biar anak-anak dipahami gitu, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga pengetahuan agama mereka? Pakai tambah jadwal ngaji. Jadi saya mau menambahkan yang kebanyakan ya anak-anak kita ini cara berwudunya itu kurang pas ya, dan bacaan sholatnya pun kadang apa ya tinggal. Bagaimana kalau kita memulai dulu dengan berwudu dan bacaan sholat. Baca kamu dulu ya Bapak Ibu. Lalu ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Banyak anak kita yang tidak pada mengaji, jadi kita usahakan diajarkan ikhlas, yaitu tadarus lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya inti permasalahan itu bukan menyatakan jadi sama ya seperti berwudu, baca sholat, habis itu dari Al-Qur'annya. Intinya dari permasalahan itu kan ada pemahaman itu. Kalau mereka berpaham, maka mereka itu tak sadar. Jadi kalau kita ajarkan diri, mereka sama-sama paham, tahu bagaimana berwudu. Kenapa wajib itu, kenapa wajib kita laksanakan ini, kenapa kita itu kan mereka paham. Kalau bagaimana sebuah agama yang melihat, sedangkan materi di agama kita ada sesuatu. Jadi kadang-kadang saya pun terkait melihat mereka itu kenapa hanya kok nggak bisa, kenapa ini sebenarnya pelajaran yang dasar gitu mereka sendiri. Jadi kita belajar agama itu kan memang dari kecil kan, dari aku kita sudah diajari kenapa begitu, tapi tujuan ini mereka tak paham. Karena kesibukan dunia ini tak peduli lagi dengan yang lebih tua. Ini di seremonial aja lagi. Sholat cuma seberapa penting dalam kehidupan mereka pun mereka tidak berlatih, yang tidak bermalam itu juga tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah sebagai manusia. Jadi
kalau misalnya ada, misalnya nanti ada misalnya apa namanya program dari Udahlah yang juga kita bicarakan Kenapa? itu, baiknya menurut saya ini gini ya, kita seperti hal-hal baru bikin Bu Reni, kecil, nih ada yang mau bayar. lingkaran kecil, jadi kita di situ memberikan seperti materi, materi pada anak-anak kita tuh memberikan pemahaman dari dasarnya gitu. Jadi kalau yang berdasar itu nggak ada, makanya sampai SMA ini inilah masalah kita. Baik, saya menangkap inti dari itu yang disampaikan oleh Bu Devi bahwa memang konsepnya dasarnya anak-anak memang kurang pemahaman, sehingga yang tadi disampaikan oleh teman-teman memang jujur adanya memang kurang sebenarnya. Jadi mungkin ini ada namanya program yang coba kami rancang, gitu kan. Kemarin saya juga sudah berdiskusi dengan saudara sendiri situ agamanya, yaitu programnya program Zuhur Mengaji. Gitu. Jadi mungkin di program ini bisa menekor semua ini. Jadi kan selain itu kan ada juga anak-anak kita tadi kadang yang kurang menghargai, yaitu orang yang berbicara di depan. Jadi situ juga bisa. Jadi kalau awalnya kita buat ini itu adalah ketika baca buku semua sebagai keluar, programnya nanti tuh anak-anak tuh belajar mendengar dan menyampaikan kalau bisa. Kadang memang kan kalau mereka tuh kita minta belajar dulu gitu. Coba dulu sampaikan seberapa mereka mau, seberapa mereka bisa. Jadi mereka seberapa mereka sanggup, seberapa mereka bisa sampaikan dulu. Nanti kita sebagai guru menambahkan bilangnya memperbaiki. Biasanya anak kalau mendengar itu aja mereka tak itu ya lupa, sering lupa. Jadi kalau mereka disuruh belajar dulu, dikasih materinya mereka yang cari dulu di mana sebenarnya. Nanti kita luruskan kalau salah jadi, nah itu akan lebih lama tinggalnya di anak. Jadi ini sejalan dengan yang sudah kami rancang itu. Jadi setiap dari progres anak-anak diminta untuk menyampaikan tentang agama di depan teman-temannya. Sistemnya boleh berkelompok, boleh satu sekalian gitu. Mungkin kita bisa evaluasikan dulu jalan begitu ya gimana efektifnya. Nah, Terima kasih. Yang disampaikan kemarin tadi itu bagus juga ya, bukan bagus juga bagus. Dan kita membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memberikan materi pemahaman tentang agama. Terus kalau untuk tugas mereka tadi kan permasalahan kita ada melakukan sholat. Kan mereka tuh di rumah tidak ada yang melaksanakan sholat, kan mungkin seringnya tinggal gitu ya, bukan lalai lagi sudah tinggal. Nah kalau bagaimana waktu kita sekolah dulu, memang kita waktu SD itu kan diberi tekan sholat tuh sama guru kita, checklist hari ini dulu sholat apa enggak, sholat nanti tangan ke orang tua. Nanti kan itu juga merupakan suatu tugas bagi mereka bahwa mereka itu melaksanakan sholat, walaupun itu tuh awalnya memang terpaksa dan mungkin ada mereka melaksanakan itu dengan kita anggaplah mereka itu jujur lah gitu yang mencek-cek itu, tapi kan mereka sudah ada melaksanakan suatu tugas yang memang kewajiban yang harus dilakukan, bukannya dari agenda untuk agenda. Terus nanti kalau misalnya kita juga apakah tadi tadarus gitu kan, juga kita nanti apakah tadarus itu satu itu berapa, minimalnya 5 surat atau 5 ayat gitu ya kan, harus diselesaikan satu hari. Jadi kita bikin buka agendanya dan kita juga memberikan pemahaman atau ilmu agama lah. Bukannya kita mereka sebenarnya dari kecil itu sudah dapat gitu, dari SD, TK atau dari SMP sudah dapat, tapi kan kebanyakan mungkin faktor lingkungan, faktor keluarga yang kurang mengingatkan selalu gitu kan. Nah kita sebagai orang tua yang di sekolah kan kita selalu mengingatkan. Jadi dengan ada tadi kelompok-kelompok kecil tadi kan kita mengingatkan yang mereka tuh sebenarnya sudah tahu. Seperti itu. baik, terima kasih semuanya. Ide-idenya sudah saya catat untuk pelaksanaan programnya. Jadi nanti ini berarti programnya dalam kelompok kecil ya. Ya, karena dalam penerapannya ini indikatornya adalah kemandirian anak-anak itu juga, makanya saya meminta mereka untuk memberikan materi terlebih dahulu, gitu kan.
mereka dulu yang usaha dulu sih. Mereka dulu yang mencoba untuk mencari gitu. Nah baru nanti mereka menyampaikan dan kita menyempurnakan seperti itu. Nah bagaimananya nanti bisa kita rancang lagi untuk identifikasi program. Tapi untuk sementara seperti itu pelaksanaan programnya adalah Senin sampai Kamis setiap hari itu. Jadi kita bisa belajar apa aja, anak itu juga bisa belajar apa aja. Itu. Itu sih. Ya Pak. Setelah berjalan beberapa hari ini memang belum bisa menghasilkan signifikan karena mengacu sebenarnya nilai-nilai ibadah. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagi mereka agama itu tidak penting. Tidak, sebenarnya ada salah lanjut, nanti ada salah juga. Mungkin pendidikan dari orang tua yang kurang. Tentang bahwa agama itu harus kita dalami, harus kita dari di samping mungkin program ini yang disiapkan, mungkin di samping itu kita juga mengawal anak. Mungkin kita bisa mengasih materi paling maksimal. Sementara zaman sekarang itu dia masuk kita gampang memahami itu karena kita mungkin sering-sering mirip kata-kata singkat ada ya atau kecil dari video singkat. Kalau video panjang ini anak mungkin kuotanya nonton panjang habis kuota. Sekarang banyak teman-teman singkat yang bisa kita berikan yang berikut konsep hari ini. Mungkin kita menyampaikan mungkin kurang pas atau beda pemahaman atau beda masa itu. Karena kita nggak tahu basicnya. Mereka di sholat aja mengenal untuk apa isi. Kalau sholat kan kalau kita kalau sholat itu dampaknya anak itu banyak tapi dijarangkan karena kita tidak semua anak itu memaksakan kayak dirasakan itu beda masa beda anak itu sama ini ya memang dia mereka waktu kali tes ada yang begini jadi pada itu satu berkuat itu dengan sama dia yang kita ambil nanti sekarang kita suka paham mungkin kita cari di video singkat di YouTube yang bisa kita mungkin kita liput di sekolah atau tidaknya atau pas menyampaikan mungkin pas memang untuk membantu hati anak itu kalau itu membuat kembali jadi semangat lagi untuk semua. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana kita berdoa ya lewat media. Jadi bagaimana kalau kita tambah dengan sharing video atau quotes yang berkenaan dengan mereka gitu, berhubungan dengan mereka dan kondisi mereka gitu. Dan untuk itu ada lagi kita biasa simpulkan diskusi kita pada siang hari ini. Berarti kan kalau dapat saya simpulkan dari hasil diskusi kita bahwa Bapak Ibu semua sepakat ya dengan program ini. Nah, ini nanti bentuknya bisa berbentuk, jadi kayak kita mix aja gitu. Jadi kadang mungkin ada satu waktu mereka bersama, satu waktu lagi mungkin bisa dijadikan kelompok-kelompok kecil tergantung kebutuhannya. Lalu untuk pengisinya untuk pengisi kelompok kecil itu dari dulu, karena kita semua juga secara dasar kan bisa lah gitu kan, tapi nggak semua juga Bapak Ibu ada kadang mengajar gitu. Jadi kita mix aja gitu. Kadang ada yang sekali semua, ada yang dibagi ke kelompok. Lalu yang kedua dari durasi tadi adalah kita buatkan agenda untuk anak-anak kita ini untuk memantau isi teknis ibadah. Lalu yang ketiga kita sering sekali ya sharing video atau post yang terkait dengan
mereka ada tentang ibadah atau ceramah-ceramah gitu. Jadi itu yang bisa saya simpulkan. Ada tambahan lanjut? Pesan dari ibu kepala sekolah, mudah-mudahan kita bisa bersinergi semua untuk menerapkan bersama-sama. Nah, sebenarnya program ini bukan program baru, tapi program-programnya sudah ada, tapi dimodifikasi program yang dulunya ada untuk pada itu seperti itu. Jadi mungkin saya untuk struktur pelaksananya tetap penanggung kepala sekolah, pembinanya saja, saya sebagai koordinator ya. Dan kita semua adalah pelaksana itu pengawas. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu diskusi kita bersama pada siang hari ini. Insya Allah kita bisa mulai nanti pada Idul Fitri. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Siang Bu. Apa kabar anak ibu semua hari ini? Baik Bu. Puasanya lancar? Lancar Bu. Lancar. Baik, ini ibu minta waktu anak ibu sebentar di sini untuk berkumpul di bawah. Ada yang tahu tujuannya untuk apa nih kira-kira tadi? Ibu minta ke sini. Tahu? Udah? Nah, jadi hari ini siang ini ibu mengumpulkan anak-anak ibu di sini. Tujuannya adalah bikin diskusi nih sama anak ibu. Pengen diskusi, pengen mencari ide, siapa tahu ada pendapat atau ide-ide yang brilian yang datang dari anak-anak ibu. Jadi nanti ibu minta pendapatnya nih tentang program sekolah. Jadi yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang program sekolah bagian keagamaan. Nah, sesuai dengan visi misi sekolah yang fokus kepada profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Dan sejalan juga dengan visi sekolah fokus untuk pada program ini fokus untuk meningkatkan pengetahuan agama dari anak-anak ibu dan kesadaran beribadah anak-anak ibu, sehingga nanti ada efeknya atau impactnya ke kepribadian, perilaku dan akhlak anak-anak ibu semua. Jadi untuk melaksanakan program itu, sekolah juga ingin nih mendengar pendapat dari anak-anak ibu sekalian. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Program ini latar belakangi karena dari wawancara, dari guru agama yang sudah ditanya sebelumnya bahwa memang banyak dari teman-teman ibu, kawan-kawan kita yang mungkin pengetahuan masih minim, yang mungkin pada saat ini belum bisa ngaji, sholatnya kadang dia mau tapi nggak tahu bacaannya. Terus pengetahuan agama tentang misalnya rukun Islam ada berapa, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar dan ibadah-ibadah yang lainnya yang sebagai dasar bagi hidup kita, hidup anak-anak ibu, sebagai dasar kita hidup di dunia ini masih kurang. Makanya sekolah mengadakan membuat program ini. Jadi dari hari ini ibu dari perwakilan dari ibu mendengar nih pendapat dari anak-anak ibu semua. Nah, kira-kira dari fenomena dan kejadian dari teman-teman anak-anak ibu semua tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan agama siswa dari SMA Kombinasi Islam sama kesadaran dalam beribadah dari anak-anak itu semua. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan di sekolah ini untuk anak-anak ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Dengan cara menambahkan kegiatan yang Oh ya, jadi kata Nisa tadi tambahin untuk kegiatan kita ya yang
lagi dengan kegiatan yang lain, kegiatan agamanya. Ada yang lain kira-kira? Menambahkan dan lain-lain. Ngaji, boleh. Ya, betul ya. Kegiatan agamanya ini berbanyak ya. Kegiatan agamanya ini berbanyak dan logisnya juga ditingkatkan lagi serta sholat ya. Nah, lalu menurut anak ibu, kira-kira program apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan agama nih? Program-program yang bisa meningkatkan pengetahuan agama anak-anak ibu. Kan kita cuma belajar agama di kelas cuma 3 jam ya, apalagi kelas 10 sekarang cuma 2 jam gitu kan. Jadi kurang di kelas ini. Kira-kira pengetahuan agama, cara kita meningkatkan pengetahuan agama di sekolah ini apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Kita buat misalnya. Ya. Melakukan 3 menit setelah sholat zuhur. Oh, melakukan hukum 3 menit sholat zuhur boleh ya? Jadi yang bagus. Jadi nanti itu pelaksananya gimana kira-kira? Bisa sendiri-sendiri dari kelompok kelas tuh. Bergantian boleh mungkin ya, mungkin semua nanti anak ibu dapat jatah kita. Nah, jadi kan kita muslim ada berapa? Setengahnya ya 50-an. Jadi nanti setiap hari itu nanti digilir kita. Bisa ya, nanti materinya kira-kira mau disediakan atau cari sendiri? Disediakan. Atau ibu buat silabusnya kalau emang ada yang cari sendiri boleh. Kalau emang saya nggak tahu materi di mana dapatnya, baru tanya ke guru. Gitu ya. Setelah kira-kira apa lagi yang lain? Jadi setiap zuhur kita ada kultum gitu ya. Selain peningkatan agama yang lain. Ada lagi ide yang lain mana itu? Yang laki-laki gimana? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Nah, satu lagi nih. Terkadang sesuai dengan fenomena di sekolah yang mungkin anak-anak ibu juga tahu, yaitu tahu bagaimana caranya ibadah tapi nggak melakukan. Jadi bagaimana caranya kira-kira untuk meningkatkan kesadaran beribadah? Ada yang lagi? Yang lain silakan. Laki-laki? Agenda ibadah. Oh, agenda ibadah yang per hari ya. Saya udah sholat belum gitu. Boleh juga itu. Karena mungkin kalau dengan seperti itu agak lebih disiplin ya ibadahnya ya. Nanti nggak apa-apa mungkin sebulan pertama kayak gitu, nanti lama-lama udah terbiasa ya. Biasanya kalau udah ada agenda. Terus yang lain mungkin juga guru-guru juga ibu sering ya nanya. Terus sholat subuh tadi pagi. Ya, harus diingetin kali ya. Kita kan punya grup baru ya di sana muslim semua. Jadi nanti mungkin diingatkan di situ. Nanti komen juga kasih di situ kali ya. Ada yang lain intinya? Kira-kira? Baik, usul yang luar biasa dari anak ibu ya. Jadi setiap zuhur itu kan kita cuma sholat berjamaah ya. Jadi kita tambahin dengan kayak ceramah singkat 3 menit maksimal lah. Jadi kita berbicara. Kadang kan kalau kita belajar dari dengar ceramah, misalnya mau ceramah A, B, C, kita nangkapnya kurang kan? Mudah lupa. Tapi kalau kita menyampaikan, itu akan lebih sering, lebih lengkap ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan ya. Jadi pendapat-pendapat anak ibu ini akan dibawa untuk berdiskusi dengan guru dan kepala sekolah. Mudah-mudahan bisa digunakan dan bisa memang betul disetujui gitu. Ibu sepakat nih usul yang bagus. Kita gantian hukum. Aslinya boleh bebas deh, boleh pengalaman pribadi juga, bisa pribadi, agama, boleh dibuka lah karena sebenarnya profesi pertama kita sebenarnya adalah seorang dai. Sebelum kita berprofesi menjadi apa? Ibu sedikit ya informasi. Sebelum kita menjadi guru, sebelum kita menjadi polisi, profesi pertama kita adalah seorang dai. Itu tidak hanya bergelar SAG, tapi semua kita wajib untuk menyebarkan kebaikan. Gak bisa saya ngomong apa-apa,
Tapi dari contoh misalnya, oh Rego tuh rajin sholat, aku juga mau lah kayak dia, kayak begitu. Oh Dimas bagus suaranya ngaji, saya belajar juga lah. Seperti itu contoh, itu tidak dengan omongan loh, tapi dengan perkataan. Oh si Danang dia sopan kali ngomongnya. Saya mau juga seperti itu gitu kan, belajar. Itu contohnya ya anak ibu efeknya. Nah, terima kasih mengucapkan sekali lagi pada anak ibu yang sudah memberikan pendapat. Kira-kira sepakat kira-kira ya pendapatnya dengan teman-teman yang lain? Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya untuk diskusi singkat.